Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Karunisa. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai media pengembangan pembelajaran. Media pengembangan pembelajaran ini digunakan untuk membantu siswa dalam mempelajari pelajaran yang diberikan. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran yang dibuat menggunakan VideoScribe. Nah, VideoScribe ini muatannya yaitu tentang materi PKN, tepatnya pada kelas 4, tema 1, subtema 1. Nah, sekarang kita akan buka dulu ya filenya. Nah, ini bisa kita lihat, ini peta. Nah, benar sekali, ini adalah peta Indonesia. Dengan warna khas yaitu warna birunya merah dan putih. Nah, dalam video ini dimuat tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Di Indonesia itu kan negaranya banyak sekali keragaman. Kira-kira keragaman apa aja sih yang ada di Indonesia itu? Nah, mari kita lihat sama-sama. Nah, keberagaman yang ada di Indonesia yang pertama yaitu adalah suku. Yang kedua adalah budaya. Yang ketiga adalah agama. Yang keempat adalah bahasa, dan yang kelima adalah makanan. Nah, menurut data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik, bahwa Indonesia itu memiliki 1.331 kelompok suku yang ada di Indonesia. Banyak sekali, bukan itu baru tahun 2010. Nah, sedangkan sekarang sudah tahun 2020 yang pastinya akan lebih banyak lagi, dan juga masih banyak lagi yang mungkin belum tercatat oleh sensus dan data statistik. Nah, dalam hal ini, apa sih yang menyebabkan Indonesia itu mempunyai keanekaragaman yang menyelimuti budayanya? Nah, keragaman yang ada di Indonesia ini terjadi karena faktor wilayah Indonesia yang merupakan negara kepulauan. Kemudian Indonesia juga menjadi jalur pelayaran di dunia. Bahkan Indonesia memiliki julukan sebagai jalur sutra, dalam artian semua perdagangan itu pasti lewatnya ke Indonesia. Jadi perdagangan di Indonesia, terlebih di jalur pelayaran ini, sangat ramai, sehingga memungkinkan terjadinya interaksi dengan budaya lain. Sehingga karena adanya interaksi tersebut, maka dari itu budaya-budaya yang ada ini bercampur dan juga bisa beradaptasi dengan budaya yang ada di Indonesia, melahirkan budaya yang baru. Nah, bisa kita lihat di sini, ini adalah contoh keberagaman di bidang agama. Nah, sedangkan ini bisa dilihat dari sini ada yang agamanya Kristen, kemudian ada yang Buddha, kemudian ada yang Katolik, Konghucu, Hindu, dan kemudian Protestan. Nah, Indonesia juga mempunyai keragaman bahasa. Contohnya yaitu,
Nah, ini dalam bahasa yang ada di Indonesia, terima kasih. Terima kasih jika Indonesia itu untuk kalau bahasa daerahnya bermacam-macam seperti tarimo kasih, kemudian tampiasih, kemudian hatur nuhun, kemudian matur suwun juga ada. Ini termasuk keragaman bahasa yang ada di Indonesia. Yang terakhir tadi adalah keragaman di bidang makanan. Nah, ini bisa kita lihat sendiri ini. Dari sini, dari kanan ya. Dari kanan ini ada apa ini? Yang terbuat dari jagung, kemudian ini ada rendang, kemudian ada rawon, terus cenil, dan lain-lain. Yang pastinya ini adalah makanan khas dari Indonesia. Nah, seperti yang tertulis di sini, makanan setiap daerah pasti berbeda. Ya itu pasti, karena kan berhubung setiap daerah itu pasti bahan pokok atau mungkin kebudayaannya berbeda, jadi berpengaruh kepada makanan juga. Nah, ciri khas masing-masing dari makanan antar daerah itu juga pasti berbeda. Kemudian di Indonesia juga banyak makanan yang kita hanya bisa temui pada acara-acara tertentu seperti acara adat atau mungkin perayaan-perayaan tertentu seperti kalau di daerah luar Jawa itu saat mungkin bangun rumah atau mungkin menyambut tamu. Nah, itu ada makanan tersendiri untuk acara tersebut. Sebagai warga negara Indonesia, kita harus bisa bersatu, toleransi, dan saling menghargai dalam menyikapi keberagaman. Nah, seperti yang tadi telah ditayangkan, kita harus menjaga toleransi dan saling menghargai satu sama lain karena Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Apa arti dari Bhinneka Tunggal Ika tersebut? Artinya yaitu walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Seperti misalkan kita dengan tetangga, misalkan tetangga dari suku yang berbeda. Nah, kita tidak boleh saling membenci, kita harus saling menghormati dan saling rukun terhadap tetangga juga walaupun kita berbeda, mungkin berbeda agama, berbeda ras, tapi kita harus tetap menjaga keharmonisan bertetangga dan juga toleransi. Nah, tadi yang di judul, cara menjaga toleransi di lingkungan sekitar. Nah, kita bisa lihat di sini, ini gambar apa? Gambar yang dipotret dari sebuah keluarga. Nah, keluarga juga bisa menjadi awal mula kita mempelajari atau mungkin kita belajar untuk toleransi. Nah, di keluarga, apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga toleransi? Yang pertama yaitu saling mencintai sesama anggota keluarga. Jadi jangan sampai bertengkar kalau sama
anggota keluarga. Kemudian yang kedua, menghormati yang lebih tua, seperti ibu dan juga ayah. Kemudian kalau misal kita posisinya sebagai anak terakhir, kita harus menghormati kakak-kakak kita yang lahir terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, adanya keterbukaan antar anggota keluarga. Jadi dalam suatu hubungan keluarga itu harus ada keterbukaan. Dan misalkan kita mau cerita atau mungkin kita ingin menyatakan inspirasi tentang yang lain, nah kita tuh harus saling sharing terhadap keluarga. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Nah, kemudian yang bisa kita terapkan untuk menjaga toleransi di lingkungan sekolah. Yang pertama yaitu menjenguk teman yang sakit. Yang kedua adalah membersihkan lingkungan sekolah bersama-sama. Yang ketiga, belajar giat dan tidak boleh bolos sekolah. Yang keempat adalah saling menghormati teman yang beda agama atau budaya. Yang kelima adalah tidak menyontek. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita dalam melaksanakan toleransi di lingkungan sekitar, terutamanya di lingkungan rumah ya kali ini. Yang pertama yaitu ikut kerja bakti. Yang kedua adalah hidup rukun dengan tetangga. Yang ketiga adalah musyawarah jika ada masalah. Yang keempat, bergaul tidak membedakan suku, agama maupun ras. Yang kelima adalah ramah kepada semua orang. Nah, berhubung tadi videonya sudah selesai, jadi materi yang bisa kita ambil dalam video yang tadi adalah kita harus bisa menjaga toleransi di tengah budaya Indonesia yang sangat beragam ini, baik dari agama, makanan, maupun suku, tarian, dan lain-lain. Kita harus saling toleransi karena Indonesia memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya walaupun berbeda-beda tetapi tetap jua. Nah, untuk praktek toleransi yang bisa dilakukan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan sehari-hari adalah yang pertama, contohnya di rumah adalah saling menghormati, kemudian menciptakan sikap tenggang rasa. Kemudian untuk yang di sekolah contohnya menjaga kebersihan, kemudian berteman tidak pilih-pilih teman, semuanya kita rangkul, kita jadikan teman, tidak boleh pilih-pilih, kamu gak boleh berteman sama aku, nah itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, contoh di lingkungan masyarakat adalah musyawarah jika ada masalah. Yang kedua adalah kerja bakti, jadi jika ada kerja bakti di lingkungan kita juga ikut aktif membantu karena itu termasuk kerja gotong royong yang dapat mempererat tali persaudaraan antar tetangga. Sekian presentasi dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.